Ada nggak sih yang penasaran ya, orang yang kayak gimana sih yang kira-kira bakalan dikirim alam semesta ini buat ngedampingin kamu gitu kan atau kita. Bisa jadi sebentar lewat dalam hidupnya kita tapi bisa jadi sesuai dengan harapan dan langgeng banget itu kan sampai kapanpun, sampai ibaratnya kita berpulang masing-masing. Pinginnya sih kayak gitu ya, sekali seumur hidup gitu kan teman-teman ya, tapi kadang-kadang ceritanya lain ya. Ketemu lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Timeless Reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau membuka diri mendengarkan dan berpandangan luas dalam mendengarkan ya, dan mau sama-sama belajar barengan sama Oracle Card Indonesia. Anytime kalian juga boleh dengerin ya teman-teman ya, karena ini Timeless Reading. Ayo kita baca yuk per zodiak teman-teman, sosok spesial yang dikirim alam semesta ini buat nemenin kamu, mendampingi kamu yang seperti apa sih ya. Dan kali ini kita udah nyampe ke teman-teman Scorpio ya. Kita akan baca still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Scorpio ya, seperti biasanya kita akan bagi menjadi 3 cerita ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan teman-teman gak perlu untuk yang namanya pick a card ya, karena siapa tahu ya kan, bukan hanya satu orang aja ternyata yang dikirimkan alam semesta, tapi 3-3-nya ya. Oke teman-teman, gak perlu pick a card, cukup dengarkan aja dari awal sampai akhir. Oke, buat teman-teman Scorpio, untuk cerita yang pertama ya, kita bakalan lihat ciri-cirinya dia itu seperti apa. Ciri-cirinya orang ini ya, orang di cerita yang pertama ini, sosok di cerita yang pertama ada attachment ya. Attachment ini kalau misalkan dilihat ya, orangnya kayak gimana sih? Orangnya itu pekerja keras ya, karena ada Capricorn di sini ya. Capricorn ini ya salah satu lambang kerja keras ya, kerja keras. Pekerja keras, terus kalau misalkan dia tuh bener-bener udah ada maunya tuh, bener-bener dia akan cari segala macam cara buat menempuh tujuannya dia supaya dapat gitu teman-teman ya. Nekat orangnya ya, nekat, berani tapi agak sedikit kebablasan ya, beraninya dia tuh agak sedikit ke arah nekat gitu ya. Lalu juga sosok yang tegas ya, sosok yang tegas, ada Saturnus di sini, orang yang benar-benar struktur banget. Saturnus ya. Hal-hal yang bersifat tegas gitu ya, orang-orang yang tegas. Lalu juga ada cerita-cerita tentang dia tuh pinter banget ngerayu gitu ya, pinter ngerayu, berani, dan bablas dikit agak nekat ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Berada di masa pernah terjebak dalam sisi-sisi seneng yang sesaat gitu teman-teman ya. Lalu juga seringkali terikat pada satu kondisi yang dia itu nggak nyaman gitu kan ya, nggak bisa lepas dari satu kondisi yang dia nggak suka gitu, terperangkap dalam situasi-situasi yang nggak nyaman ya. Seringkali dalam hidupnya dia merasa seperti itu, right? Ini yang cerita pertama, ciri-cirinya dia ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan lihat nih ya, kira-kira dia tuh datangnya itu dalam waktu deket-deket ini gitu kan, atau butuh waktu yang agak sedikit lama ya. Kira-kira ya, ada cerita Pluto, which is Pluto itu kalau misalkan diibaratkan itu jauh ya, jadi ya bisa jadi dalam waktu yang lama. Jadi bukan yang namanya deket-deket ini, tapi butuh waktu yang agak sedikit lama ya. Lalu hubungan kalian, kalau misalkan kalian ketemu tuh akan seperti apa sih hubungan kalian ya? Kalau misalkan kalian ketemu ya, itu akan seperti apa? Akan penuh dengan ego teman-teman ya. Suka memaksakan sesuatu hal itu kan ya. Cerita-cerita seperti ini nih ada. Lalu juga masing-masing merasa selalu paling benar gitu, jadi nggak ada yang mau dengerin satu sama lain. Nah ini yang mungkin capek pada akhirnya ya. Nah juga ada indikasi-indikasi ibaratnya hubungan cintanya tuh nggak cuma sama kamu aja gitu, tapi ada beberapa yang juga berhubungan gitu loh sama dia ya. Jadi kayak bukan hanya sama kamu aja, tapi masuk akal kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya dia tadi ya teman-teman ya. Tergoda sesuatu hal yang sifatnya sesaat itu sering gitu, jadi ya potensinya ada gitu ya. Lalu semesta ini berkendak apa sih kok kamu ketemu sama dia gitu kan, atau dia ketemu sama kamu ya, berkendak belajar apa ya, diminta belajar apa. Diminta belajar mendengarkan ya.
Ada freedom di sini, which is freedom ini diingetin banget gitu kan untuk mendengarkan, mau belajar mendengarkan, karena seringkali kalian berdua tuh kayak keras kepala ya, kamu ya sendiri keras kepala, dia juga keras kepala, merasa yang paling benar gitu kan ya, malah nggak mau dengerin orang lain. Nah ini dia teman-teman ya, karena apa? Karena belum tentu loh yang menurut kita benar tuh menurut orang lain benar, sebaliknya pun juga kayak begitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya kalau kita mulai belajar untuk mendengar ya, seperti itu. Lalu juga untuk relationship ya, jadi pasangan ya, menjadi pasangan bukan berarti kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri, atau ya menjadi pasangan bukan berarti kamu harus sibuk dengan isi kepala kamu sendiri gitu. Artinya yang satunya mau ke A, yang satunya mau ke B, jadi nggak akan ketemu gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau bersama pun ya belajar apa, menyinkronkan tujuan, jangan lari kemana-mana sendiri gitu ya. Seperti itu di cerita pertama ya buat kamu ya teman-teman Scorpio. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat teman-teman Scorpio, ada Aries Mars ya teman-teman ya. Power ya, ini ciri-ciri orangnya nih keras banget ya, kaku. Orang yang kaku, orang yang keras ya, lalu juga tegas teman-teman ya, agresif, cukup logis ya. Orang yang nyata dalam tindakan, artinya action tuh utama gitu ya, nggak suka yang namanya orang terlalu bertele-tele, terus akalnya cukup banyak ya, penuh dengan intrik ya, agak sedikit licik sih teman-teman ya orangnya. Lalu juga cerita-cerita dia nggak mau kalah ya, selalu maunya pingin menang bener gitu kan ya, kayak gitu. Lalu seorang pelindung yang baik sebenarnya, seorang pemimpin yang baik, cuman ya kadang-kadang kayak gitu teman-teman ya, nggak mau yang namanya dikalahin sama orang gitu ya, selalu pinginnya menang dan menang terus. Kalau misalkan dilihat secara fisik ya, ini umumnya sintal ya, bukan kurus gitu, enggak sih teman-teman ya. Jadi kayak berisi ya, enggak gede banget tapi juga enggak kecil gitu. Jadi tengah-tengah lah, sedang-sedang aja gitu ya. Ya. Kalau misalkan dilihat di sini juga bisa jadi dia suka sama sesuatu hal yang sifatnya kuliner ya, suka banget yang namanya nyoba-nyoba makanan, nah kayak gitu ya. Ya, emosinya agak sedikit naik turun ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita baca. Kira-kira kalian akan ketemu dalam waktu dekat atau waktu yang jauh sih ya. Cerita-cerita tentang Uranus ya. Uranus ini kalau dilihat ya secara waktu bisa jadi ini agak nggak bisa diprediksi nih teman-teman ya. Artinya bisa jadi kayak tiba-tiba aja gitu kan ya. Tapi bisa jadi kayak enggak ya, butuh waktu kayak gitu. Jadi ini benar-benar nggak bisa diprediksi kapan dia datangnya ya. Lalu selanjutnya kita bakalan baca, kalau misalkan kamu ketemu sama dia gitu kan, hubungan kalian akan seperti apa? Dua-duanya sama-sama sibuk kerja ya, nggak ada waktu buat relationship ya, ya seperti itu. Jadi kayak relationship bukan yang utama gitu loh buat kalian, yang penting kerja gitu kan, sibuk kerja terus. Lalu juga nggak bisa apa adanya gitu ya, yang satunya sebentar mau A gitu kan, yang satunya lagi sebentar mau B ya, sibuk dengan pendapat atau argumennya masing-masing. Lalu juga hubungannya nggak ada ujungnya nih teman-teman ya, banyak tergantung-gantung gitu ya. Seperti itu. Lalu semesta sebenarnya berkendak apa sih ya, kenapa kamu ketemu sama dia atau dia ketemu sama kamu, supaya apa kalian gitu. Belajar untuk menyampaikan yang sebenarnya gitu, nggak perlu yang namanya gengsian gitu, ngomong yang memang ibaratnya dirasakan teman-teman ya. Ekspresi adalah mengenai apa adanya kamu, mengenai apa adanya dia gitu. Dan jujur apa adanya, kalau memang ibaratnya seperti ini ya seperti ini gitu. Jadi tidak ada yang namanya intrik-intrik gitu loh teman-teman. Lalu juga lebih ke kayak belajar lebih apa adanya ya di satu hubungan. Dan ya ini ada potensi-potensi untuk beberapa teman-teman yang mengalami complicated relationship ya, hubungan yang nggak bisa diekspresikan, hubungan yang disembunyikan ya, ini bisa jadi seperti itu. Jadi ya belajar untuk lebih apa ya, kayak memutuskan yang ibaratnya kalau ya kalau enggak gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak ada yang perlu disembunyikan. Alright, ini di cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga teman-teman ya. Cerita yang ketiga, ciri-cirinya dia ya kayak apa? Ciri-cirinya orangnya itu realistis ya, lalu juga logis ya, seperti itu teman-teman. Bukan logis ya, tapi lebih ke realistis sih ya, lalu juga bertanggung jawab,
kaku teman-teman ya, kaku karena satu rules ini kan ceritanya mengenai aturan-aturan, batasan-batasan. Jadi kebayang ya, orangnya tuh bener-bener kaku banget, punya batasan-batasan sendiri, lalu juga suka dengan hal-hal yang sifatnya keterikatan atau struktural. Jadi kalau misalkan yang sembarangan atau selengekan gitu dia nggak suka teman-teman. Suka banget yang namanya ngikutin aturan. Oke, habis A apa sih B gitu kan. Habis C, habis B apa sih C gitu. Jadi nggak suka yang namanya A tiba-tiba C, A tiba-tiba D gitu, nggak suka gitu. Harus yang benar-benar tertata dan struktural banget ya, seperti itu. Kaku banget dan mau menang sendiri orangnya ya. Tapi dia sosok yang cukup bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kerjaannya masih belum selesai, dia akan selesaikan dengan baik ya. Lalu juga yang namanya ibaratnya manusia yang namanya punya keterbatasan ya, dia kurang bisa beradaptasi dengan hal ini gitu kan. Dia benar-benar yang modelnya tipikal yang aku aja bisa kenapa kamu enggak gitu, orang lain aja bisa kenapa gua enggak gitu ya, kayak gitu. Suka-suka maksa gitu. Maksa kehendak ya. Oke ya, ini ciri-cirinya dia di cerita yang ketiga ya. Sekarang kita bakalan lihat teman-teman ya, kira-kira orang ini bakalan datang dalam masa dekat atau lama sih ya. Dekat sih teman-teman ya, bentar lagi juga datang gitu ya, bentar lagi, waktunya dekat ya, nggak jauh. Oke. Selanjutnya hubungan kalian kalau misalkan kalian ketemu itu akan seperti apa sih? Hubungan kalian ya kalau ketemu ya, ini akan saling menguntungkan sih teman-teman ya, artinya. Tapi jadi hubungan yang ibaratnya itu kayak misal belum kayak nggak tulus gitu, karena selalu ada hal-hal yang kayak oke, kalau kayak gini seperti ini, kalau gini harusnya kayak begini gitu. Jadi ada hal-hal yang dimana kayak saling menuntut gitu loh pada akhirnya teman-teman ya. Jadi kayak ya nggak bisa tulus gitu ya, kurang bisa tulus seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita baca semesta itu menghendaki apa, kalian belajar apa sih kok saling ketemu gitu ya. Menghendaki apa ya, supaya bisa yang namanya mengatasi kejenuhan ya, mengatasi yang namanya kebosanan dalam satu hubungan dia dengan cara apa, lebih kreatif lagi teman-teman ya, lebih kreatif. Nah, juga nggak gampang yang namanya tergoda-goda sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya, kayak gitu teman-teman. Lalu juga apa ya, kayak hidup dengan pikirannya masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang gini loh, kita maunya yang terbaik buat pasangan kita juga sama maunya yang terbaik buat kita gitu kan. Kalau misalkan tadi dilihat ya, orangnya kaku banget ya, aturan banget dan sebagainya, dia pasti mau yang terbaik juga ya buat hubungannya dia. Nggak mau lah pastinya pasangannya dilihat kayak gimana dan seperti apa sama orang lain, pasti juga nggak mau. Itu sebabnya dia tuh yang namanya memberlakukan peraturan-peraturan. Nah, kamunya sendiri juga punya peraturan sendiri. Nah, apakah ini baik gitu? Pasti pinginnya baik gitu kan, tujuannya juga baik, dia punya tujuan baik, kamu juga tujuan baik. Tapi ya baik menurut kamu ini belum tentu diterima dia juga baik, sebaliknya pun juga kayak begitu teman-teman ya. Jadi ya ini dia gitu, kadang-kadang saking sayangnya gitu kan ya, versi pikirannya kalian itu kan masing-masing ya, malahan nggak saling melibatkan karena sibuk dengan pikirannya masing-masing. Nah, ini malah bikin capek, bikin terluka ya, saking sayangnya ya, jadi complicated teman-teman ya. Malah pemikirannya akan jadi macem-macem gitu ya, seperti itu. Jadi ya samakan persepsi sih ya. Oke. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk siapapun yang hadir dalam kehidupannya kita ya, kehidupannya kamu teman-teman, pastikan kita semua belajar untuk mengambil hikmah yang terbaik, pemahaman yang terbaik. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye, have a great day. Bye bye.